walaupun Anda sendirian, selama Anda di atas kebenaran, tidak menyelisih Al-Quran dan Sunnah, maka itulah kebenaran. Walaupun mereka pengikutnya banyak, namun menyelisih Al-Quran, namun menyelisih Sunnah, menyelisih amalan para sahabat, seandainya semua manusia mengikutinya, semuanya batil. Jangan ragu dan jangan bimbang. Makanya Rasulullah menyatakan, bada al-islamu ghoriban, wa sayaudu ghoriban kama bada. Islam itu dimulai dengan keasingan. Semua orang mayoritas waktu itu menyekutukan Allah, Islam datang dengan tauhid. Semua orang mengikuti hawa nafsunya, Rasulullah mengajak untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ya, semua orang durhaka kepada Allah, Rasulullah dan para sahabat mengajak untuk taat kepada Allah. Sehingga asing sekali. Ya, zina biasa, minum khamr biasa, haji telanjang, riba dan sebagainya biasa mereka lakukan. Rasulullah datang untuk menyelisihinya. Maka asing sekali Rasulullah itu. Dan saya udu ghoriban kama bada, akan kembali asing lagi sebagaimana Islam itu dimulai. Yaitu dalam perjalanan waktu Islam akan menjadi asing karena sebab orang meninggalkan agama Islam. Tidak lagi mengenal Al-Quran, tidak lagi mengenal Sunnah, yang diikuti hanyalah hawa nafsu. Sehingga orang yang komitmen dengan Al-Quran, orang yang komitmen dengan Sunnah menjadi asing di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, orang berjenggot saja, yang Rasulullah SAW juga berjenggot, ya, orang asing. Kenapa sih harus berjenggot? Ya, sampai pada tingkat tidak ngerokok itu asing. Ya, padahal ngerokok itu membahayakan dirinya sendiri dan itu hukumnya haram. Ya, orang pakai jilbab menutupi seluruh auratnya asing. Yang gak asing pakai yang mini. Ya, kalau yang pakai jilbab yang benar menutup auratnya, penduduk kampung cacat cuet. Ya, ada yang mini-mini biasa. Aneh enggak? Asing. Ya. Orang yang menutup aurat taat kepada Allah asing. Sampai pada tingkat saya punya teman waktu di pesantren. Pulang ke rumah. Membiasakan diri dengan sholat qiyamul lail. Dibawa kepada psikiater sama orang tuanya. Ya, dikasih obat supaya tenang jiwanya bisa tidur malam. Padahal ini bangun tengah malam untuk sholat. Dianggap gila, bayangkan. Jadi obat yang dikasihkan itu obat penenang. Biasanya penenang kan orang gila. Ya, nah, waktu itu dibawa sama dia, sisa obatnya masih banyak ke pondok. Ini gimana ini obat ini? Kita tanyakan obat penenang bagaimana? Kasihkan ke lele ya. Kebetulan pondok waktu itu melihara lele. Yes, namanya anak-anak muda. Nggak tahu lelenya kayak apa waktu itu kelanjutannya. Taib ya. Nah, sampai setingkat itu. Padahal sholat malam dianggap gila. Bayangkan. Itu saya mondok waktu tahun 96 saya lulus. Ya, tahun itu gitu ya. Nah, hampir 30 tahun yang lalu lah. Atau lebih.